Ketemu lagi dengan aku yang kali ini akan sedikit berbagi cerita dan juga berbagi kisah dengan kalian. Aku mau berbagi nih dengan kalian karena beberapa hari ini aku mendapatkan suatu keajaiban yang kalau buat aku pribadi sih luar biasa gitu kan. Karena beberapa minggu kemarin tuh hidup aku lagi penuh dengan drama. Lagi banyak banget drama, lagi banyak problem juga sih. Mungkin karena capek dengan kerjaan kali ya, banyak banget kerjaan yang bikin stres, dikejar deadline. Terus ada masalah juga dengan beberapa teman, ada juga beberapa masalah di keluarga gitu yang berhubungan juga dengan finansial. Biasalah ya, akhir tahun pengeluaran lagi banyak-banyaknya gitu kan. Selalu ada aja misalnya masalah satu selesai, tiba-tiba masalah yang lain muncul gitu, berakar gitu kan, yang bikin kita tuh jadi banyak ngeluh, jadi banyak marah-marah dan menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain mungkin ya. Nah, kebetulan banget nih, karena beberapa hari yang lalu tuh aku mengalami banyak banget masalah. Mungkin akunya juga kurang bersyukur kali ya. Tiba-tiba aku ingat, aku selalu bikin konten tentang kebersyukuran. Tapi kenapa kamu tidak menerapkan pada diri kamu sendiri gitu loh. Kita kadang gampang banget nasehatin orang, tapi untuk menasehati atau memberikan solusi untuk diri sendiri tuh kayaknya susah banget gitu loh. Dan untungnya, alhamdulillahnya aku punya temen yang super sistem banget gitu. Meskipun kadang mereka absurd gitu kan, nggak pernah ngasih solusi yang bagus gitu, tapi dengan mereka mendengarkan cerita kita gitu kan, yang selalu ada untuk kita ketika kita sulit, nggak saat kita happy aja, itu tuh udah seneng banget. Ternyata aku tuh nggak sendiri gitu loh, masih ada orang yang peduli sama aku. Kadang kalau kita misalnya lagi banyak masalah, lagi depresi, kita tuh selalu merasa bener-bener gak ada yang peduli sama gue. Iya lah, gak akan ada yang peduli sama kamu, orang kamu belum cerita sama mereka gitu kan. Ya mereka mau tahu dari mana gitu kan. Apalagi kalau misalnya kamu gak pernah menghubungi mereka gitu kan. Ya istilahnya sih kita kan ingin menyepi dulu ya, ingin introspeksi diri dulu, ingin bener-bener sendiri menenangkan pikiran baru cerita gitu kan. Kan kadang ada orang yang gak sedikit-sedikit cerita gitu, ada yang menyimpan dan menyembunyikan sendirilah masalahnya. Tapi sebenarnya gak enak juga kalau kita terus menyembunyikan masalah tanpa kita bercerita. Minimal ada seseorang yang mau mendengarkan cerita kita tanpa menghakimi kita tuh udah enak banget, dan itu udah bersyukur banget gitu kita punya teman yang seperti itu. Tapi kita lihat juga sih posisi teman kita udah berapa tahun temenan sama mereka gitu kan. Kadang ada orang yang misalnya kita baru curhat dikit, kita kena omel gitu kan. Mungkin kita baru kenal dia juga, tapi kita udah satu frekuensi dan dia udah ngomel-ngomel sama kita. Kadang kita nggak bisa menerima omelannya dia, tapi kalau dipikir-pikir justru dengan kita kena omelannya teman kita gitu kan, dengan caranya dia seperti itu, kita tahu oh dia tuh marah-marah sama kita, itu artinya peduli sama kita. Mungkin penyampaiannya aja yang berbeda karena karakternya ya seperti itu. Tapi kalau kita sedang berpikir jernih, ya itulah gitu karakternya dia yang peduli sama kita. Dan aku tuh beruntung banget punya temennya seperti itu gitu kan, yang support system banget, yang meskipun dia absurd gitu kan tiap harinya gitu kan, tapi gue tuh istilahnya nggak sendiri gitu ya. Lo nggak akan sendiri, lo masih punya Tuhan gitu kan. Ketika orang-orang mungkin semua orang menjauhi lo, tapi lo masih punya Tuhan, lo nggak akan pernah sendiri kok. Tuhan akan mencari cara dan memberikan seseorang kepada lo ketika lo itu bener-bener lagi terpuruk. Dan itu yang aku rasain. Itu suatu keajaiban yang luar biasa ketika aku bener-bener lagi banyak drama, lagi depresi, dan wah kacau banget. Tuhan tuh mengirimkan beberapa teman yang absurd itu buat aku, dan itu merupakan suatu keajaiban buat aku gitu kan. Yang tiba-tiba aku tuh harus mengeluarkan uang, tapi ternyata tidak jadi. Karena ya itu dia, ada suatu keajaiban yang terjadi pada hidup aku. Satu hari berbuat baik, tapi manfaatnya luar biasa banget. Jadi hari itu tuh aku membantu salah satu temen gitu. Dengan tenaga yang aku punya, aku membantu dia, dan dia tuh happy banget, dan dia tuh berterima kasih banget sama aku karena aku udah nolongin dia.
Nah, dan aku tuh merasa seneng aja gitu ya, karena ternyata aku bermanfaat juga loh buat orang lain. Dan di saat itu aku sadar kayaknya aku jangan banyak ngeluh deh, udah saatnya kamu tuh berhenti ngeluh, jangan ngeluh terus. Dan aku tuh berdoa gitu di setiap sholatku gitu, berdoa sama Allah supaya masalahku cepat selesai. Dan itu tuh doanya bener-bener sungguh-sungguh banget dari lubuk hati yang paling dalam, khusyuk. Terus aku nulis jurnal syukur kebetulan malam itu tuh. Dan besoknya alhamdulillah semua masalah aku tuh berangsur-angsur selesai gitu. Yang tiba-tiba harus mengeluarkan uang jadi enggak gitu kan. Terus tiba-tiba yang tadinya banyak drama sama temen, tiba-tiba teman-teman aku jadi pada baik dan kita melupakan kejadian itu gitu. Itu tuh suatu keajaiban yang luar biasa ya. Itu hanya satu hal yang aku lakukan kepada satu temanku yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan masalah aku, yang tiba-tiba dia minta tolong dan aku bantuin dia. Tiba-tiba kejadian itu datang langsung berurutan gitu. Dan aku baru sadar, oh iya, kayaknya aku udah jarang banget buat jurnal syukur ya. Makanya akhir-akhir ini aku banyak ngomel-ngomel. Dan benar banget, kerasa banget buat aku gitu kan. Dengan aku berbuat baik kepada orang lain dan aku bermanfaat untuk mereka, masalah aku yang tadinya tidak ada solusi tiba-tiba wow, selesai dalam waktu yang singkat. Dan itu tuh keajaibannya luar biasa banget buat aku, dan aku tuh seneng banget. Dan tiba-tiba aku tuh berpikir, meskipun hidup kamu berkecukupan seperti itu, kamu harusnya seneng, harusnya kamu bersyukur. Tuhan tuh mengirimkan teman-teman yang luar biasa absurdnya, tapi support system kamu banget. Jadi guys, ketika kamu merasa kamu sendirian, ketika kamu merasa gak punya siapapun di dunia ini, semua orang menjauhi kamu, gak ada yang bisa bantuin kamu, tenang. Tuhan pasti akan mengirimkan seseorang buat kamu menjadi teman sandaran kamu. Yang biasanya sama temen tuh ejek-ejekan, tiba-tiba sweet kan aneh ya gitu kan. Tapi itulah bentuk pertemanan kita yang luar biasa, dan itu merupakan suatu keajaiban luar biasa dalam hidupku. Dan aku sangat bersyukur banget memiliki mereka, karena dengan bertemu mereka, meskipun tidak mendapatkan solusi dari mereka, tapi mereka selalu ada untuk mensupport. Jadi jangan takut untuk berpikir kalau kamu tuh sendiri. Akan selalu ada seseorang yang tiba-tiba, yang bahkan kamu dulunya nggak deket, tiba-tiba dekat. Itu tuh suatu keajaiban dan kamu harus bersyukur kan hal itu. Jadi kebersyukuran itu penting banget loh, karena manfaatnya luar biasa dan aku sudah mengalaminya. So, kamu sudah bersyukur belum hari ini? Jadi mulai bersyukur ya, supaya kamu bisa mendapatkan keajaiban-keajaiban sederhana yang bisa membuat kamu happy life.